kalau kita nggak mau betul-betul punya prinsip, bagaimana kita juga bisa punya kecermatan yang baik? Dan kalau kita nggak punya kecermatan yang baik, bagaimana kita punya kreativitas yang baik? Kalau kita tidak punya kreativitas yang baik, bagaimana kita bisa menghasilkan produktivitas dan penghasilan yang baik pula? Jadi kalau kita semuanya mendiami satu rumah dengan kesamaan, kecocokan nasib barat ataupun nasib timur seperti kemarin kita bahas, maka bukan saja keberhasilan yang bakal mudah diraih oleh semua penghuninya tuh dalam rumah, tetapi juga kerukunan akan terbina karena kesemuanya berpikiran yang sama, Sony. Pikiran yang ditanam ke dalam benak akan menimbulkan satu naluri yang sama kan? Dia mengejar. Kenapa sih setelah dewasa dalam hal mencari uang, kenapa yang nggak kita tanam kaya gitu? Selamat malam sahabat Sonora, bertemu kembali dengan saya Sony Wicaksono dan senang sekali juga saya bisa kembali menemui Anda di program Sonora Feng Shui di tanggal 12 Juli 2024. Dan hari ini seperti biasa sahabat Sonora, ada Bakang Hongkian yang juga akan berbagi tentang Feng Shui-nya di malam hari ini, dan juga saya mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan dari Anda sahabat Sonora nanti akan saya tanyakan kepada Bakang di segmen ketiga dan keempat. Silakan kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp studio 0812-112-9200, kirimkan dengan namanya, kemudian juga tanggal lahirnya dan jam lahirnya, baru habis itu pertanyaannya. Kita sapa dulu Bakangnya di malam hari ini. Selamat malam Bakang. Selamat malam Sony Wicaksono. Saya senang, pasti selalu semangat deh Bakang nih. Oh selalu, always. Kalau ketemu sahabat Sonora itu satu berkah untuk berbagi ya. Walaupun pengetahuan yang saya miliki hanya ya terbatas seputar feng shui. Kalau bagi Bakang cuma, tapi bagi sahabat Sonora mungkin tidak cuma-cuma, lebih itu Bakang ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena kebahagiaan sahabat Sonora tentu juga kebahagiaan kita semua. Ya, nah untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesan kan kita sudah berbicara ya dari minggu-minggu kalau butuh konsisten. Tapi ada kalanya juga kita kadang suka bosan ya Bakang ya. Gimana cara supaya bisa mengatasi bosan itu untuk bisa konsisten Bakang? Ya harus punya prinsip dong ya. Harus punya prinsip. Benar ya, seperti misalnya bagaimana sih kita menghadapi bulan Imlek yang ke-6 gitu ya. Bulan Imlek ke-6 itu kan Lakwe ya. Yep. Itu dari 6 Juli sampai 3 Agustus gitu ya. Oke. Itu dibilang target yang terarah, sikap cermat, lahirkan kreativitas. Jadi kalau kita nggak mau betul-betul punya prinsip, bagaimana kita juga bisa punya kecermatan yang baik? Dan kalau kita nggak punya kecermatan yang baik, bagaimana kita punya kreativitas yang baik? Kalau kita tidak punya kreativitas yang baik, bagaimana kita bisa menghasilkan produktivitas dan penghasilan yang baik pula? Jadi dari prinsip bisa lari sampai kemana-mana ya? Iya dong ya. Nah karena kita itu harus teguh kepada prinsip dan tujuan kita. Itu sebabnya pula mengapa ya tiap bulan kita publish ramalan bulanan. Dan apalagi minggu kemarin kita juga berbicara bagaimana kalau kita mau bersikap tenang dan banyak uang, maka dampaknya adalah segala hal menjadi baik. Dan untuk hal yang baik itu tentu saja kita patut mengaktifkan energi positif, energi yang baik, yang seimbang daripada rumah. Nah, apakah rumah itu? Nanti kita mau bicara lagi tuh. Apakah yang dimaksud dengan rumah tadi? Nah, ada juragan-juragan mana nih yang akan kita bahas di malam hari ini? Memang saya mau mengunjungi sahabat setia kita. Oke. Ada seorang sahabat yang walaupun dia sibuknya luar biasa, dia tetap mengikuti acara kita nih. Nyempet-nyempetin ya? Nyempet-nyempetin, dan namanya sebetulnya bagus sekali, tetapi dia lebih suka kalau dipanggil dengan nickname-nya. Oh, apa tuh nickname-nya Bang? Hansip Gandring. Oke. Ya, dia berceloteh, ya bertanya pada video
agar cepat bangkit dari kebangkrutan, ya. Dia bilang, selamat malam, hadir dari barat Candi Prambanan, ya, sambil pantauan aktivitas Merapi. Mau bertanya katanya, ya. Pertama, rumah kecil 4x7 apakah harus dibagi 9 untuk menentukan tiap sektornya? Kedua, jika rumah tidak ada terasnya karena keterbatasan lahan, bagaimana menurut pandangan feng shui? Ada 4 nih. Yang ketiga, jika rumah kecil diberi teras, bolehkah teras tersebut difungsikan sebagai ruang tamu? Dan yang terakhir, bolehkah ruang keluarga dijadikan sebagai ruang tamu? Oh, ini borongan pertanyaannya. Betul, tetapi ini pertanyaan yang sangat bagus, ya, bukan hanya untuk sang penanya, tapi kan untuk semua pemirsa, semua sahabat Sonora, ya. Yang kebetulan mungkin punya masalah yang sama, ya, mungkin. Betul, tetapi sebelum kita bahas itu, saya mau kembali ke pertanyaan yang juga bagus dari juragan kita William Yuwono yang bertanya pada minggu lalu soal bagaimana siapa yang dijadikan kepala keluarga sedangkan dia sendiri toh jarang di rumah gitu, ya. Dari pertanyaan itu timbul memang pertanyaan-pertanyaan lain. Ini datang dari FSA lagi nih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau selama ini saya hanya numpang tinggal di rumah saudara, dia bilang. Atau ngekos di rumah orang. Apa mungkin bisa menjadi seseorang pengusaha yang sukses? Karena kan harus rumahnya tepat kan, ya. Iya, nah, kalau cuma numpang bagaimana? Iya. Atau mungkin begini, Sony. Ada orang yang merantau. Dia datang ke Jakarta, sekolah, kuliah, ataupun dia juga bisnis. Nah, ketika dia berbisnis, dia beramai-ramai, menyewa satu rumah, ya, tinggal di rumah yang sama. Siapa tuh kepala keluarganya? Bingung, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, supaya jangan keliru, ya. Tentu saja seperti kemarin telah kita bahas, Sony, bahwa yang berhak itu yang paling dewasa dan mencari, toh. Ya, Dialah kepala keluarga. Tetapi lebih bagus lagi kalau memang ke semua penghuninya itu memang berkecocokan tinggal di rumah tersebut. Oh, itu jauh lebih baik, ya. Betul, ya. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas tuh, ya, ada nasib barat, nasib timur, ya. Pembagiannya ada yang kualitas 1 sampai dengan kualitas 8. 1 adalah yang terbaik, yang ke-8 ini yang harus kita hindari karena dampak buruknya bisa fatalis, begitu toh. Nah, jadi kalau kita semuanya mendiami satu rumah dengan kesamaan kecocokan nasib barat ataupun nasib timur seperti kemarin kita bahas, maka bukan saja keberhasilan yang bakal mudah diraih oleh semua penghuninya tuh dalam rumah, tetapi juga kerukunan akan terbina karena kesemuanya berpikiran yang sama, Sony. Ya. Nah, tetapi kalau seseorang itu hanya bersifat numpang, ya, ini berbeda. Kalau dia cuma numpang di rumah saudara, di rumah teman, sahabatnya, kalau kepala keluarganya itu berfungsi baik, ya, apakah posisi rumahnya cocok dan juga penataannya cocok, maka dia juga akan memperoleh ekses positif, Sony. Oh, gitu. Jadi akan tertular otomatis. Akan tertular, dia pun akan maju. Tapi terlepas daripada itu nih, Sony, saya sebetulnya mau bercerita seperti apa yang tadi dikatakan di awal, bahwa kalau kita berbicara feng shui ya nggak jauh-jauh dari rumah. Di rumah. Padahal feng shui itu artinya adalah, feng itu adalah angin, shui itu artinya adalah air. Angin dan air, dia mengejawantakan satu kehidupan yang harmoni gitu, ya. Kalau keharmonisan mengalir, anginnya selaras, baik, nggak kencengan, ya, nggak stagnan, begitu pula airnya, maka
rumah tersebut kan dianggap rumah yang berkeselarasan, yang mendatangkan rezeki baik dong ya, mendatangkan kemajuan. Tapi jangan lupa Sony, Apa tuh? kita juga pernah bahas bahwa rumah itu ada 3 macam. Rumah paling besar, rumah yang kita huni, dan rumah yang paling kecil Sony. Yang kita kenal pula sebagai hoki langit, hoki bumi, hoki pribadi Sony. Oke. Ya, hoki manusianya ya. Nah, kalau kita bicara hoki langit, ini yang paling besar. Ini kan berarti takdir. Setiap orang nggak bisa milih dia melahir sebagai anak orang kaya atau orang miskin. Ya toh? Betul. Dimana ini disebutnya sebagai hoki langit, gitu ya. Hoki langit. Kemudian hoki bumi ya yang kita huni. Ya, rumah yang kita huni yang menyelaraskan manusia penghuni dengan alam semesta. Yep. Ya, tentu saja dalam konteks ini kita bicara seperti tadi itu, bahwa posisi rumah harus cocok, nggak boleh keliru gitu kan. Kemudian juga penataannya harus baik ya. Tetapi kalau dibilang hoki diri sendiri ini, ya, hoki pribadi, badan kita sendiri ini, ya, di badan kita kan kita membaginya selalu bagaimana nih 9 ruang kita atur, karena di badan kita pun ada organ-organ semacam, kalau kita bicara kayu, ya, itu kita bicara lever Sony. Yep. Ya, kalau kita bicara api itu bicara jantung. Ya, kita bicara tanah itu bicara lambung. Paru-paru itu adalah logam, air adalah ginjal. Dan semuanya juga ada bagiannya nih, dari mulai mulut sampai ke anus. Pernah kita bahas loh. Nah, sekarang yang kita mau lebih bahas lagi ini bukanlah kepada bagian-bagian fisik tadi, tetapi kepada manusia dalam hal berpikir, bertindak, ya, berkeselarasan. Nah, bahwa manusia, kita pikir gini aja deh Sony, saya mau cerita yang paling gampang Sony. Paling simpel. Paling simpel. Sony pernah males sekolah nggak? Sering. Sering ya. Nah, apalagi kalau pelajarannya, wah gurunya. Pelajaran matematika, itu udah. Terus Sony mau bolos. Kalau mau bolos bilang mama apa? Sakit. Tetap sekolah dong. Enggak, kalau dia diam di rumah, bilangnya sakit dong. Oh iya, bilangnya sakit. Nah, ketika kita bilang sakit, kita terus merasani nih, sakit. Betul-betul sakit nggak? Iya, akhirnya betul karena sugesti ya. Iya, pikiran yang ditanam ke dalam benak akan menimbulkan satu naluri yang sama kan? Dia mengejar. Kenapa sih setelah dewasa dalam hal mencari uang, kenapa yang nggak kita tanam kaya gitu? Iya betul ya. Ya, jangan sakit lagi dong. Masanya sakit untuk bolos kan udah lewat. Nah, tanamkan itu. Karena apa? Karena ketika kita menanam, itu adalah proses daripada api, ya, menuju ke dalam logam benak. Nah ini, kan nyambung nih. Jadi satu mesin, satu perputaran. Nah, nalurinya tumbuh, dia mengejar. Ya, jadi apa yang kita pikirkan akan kita kejar. Oke, jadi prinsipnya adalah kita harus berpikir yang positif dulu ya Pak Kang ya? Betul. Oke, nah kita akan lanjutkan Pak Kang ya. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar. Untuk itu jangan kemana-mana, bagi Anda sahabat Sonora, kita akan kembali lagi hanya di Sonora Feng Shui. Anda masih bersama Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui only on Sonora FM 92 Jakarta, part of kajian Radio Network. Untuk Anda yang mau sukses, kurangi misuh-misuhnya. Kalau misalkan dapat kesulitan gitu ya, entah dari atasan atau dari pekerjaan Anda sendiri, harus mindsetnya ditanamkan bisa, jangan bilang susah gitu ya Pak Kang ya. Begitulah ya, karena kalau kita berbicara susah, yang jadi ya susah. Jadi harus gampang, bisa nih gitu kan. Bisa, dan nantinya sampai mentok juga ya apa boleh buat. Tetapi
kita membuat celah bagi diri kita untuk menjadi seorang yang bijaksana. Ya, paling enggak kita bijaksana terhadap diri kita kasih peluang loh. Ya, jangan kita menutup peluang buat diri kita kan. Betul sekali. Kita buka dengan kita berpikir dan mempunyai satu tujuan, ya itu akan dikejar dengan naluri kita, ya kan? Ya, tetapi jangan pula kita kemudian berbalasan, ya takut, ya. Memang kalau kita menjadi takut, ragu, bimbang itu nggak bisa diwujudkan tuh, Sony. Ya, kadang kan kita takut duluan nih buat mencoba gitu, Kakang. Ada satu hal sebetulnya saya mau bicara, Sony. Nah, apa tuh, Kakang? Ini sebetulnya agak menyimpang. Kita bukannya mau mengecilkan makna daripada guru-guru sekolah kita. Iya. Juga bukan mau merendahkan perjuangan orang tua kita. Seringkali nih seorang anak kesian-kesiannya sih ada, Sony. Mungkin Sony masih ingat waktu masih kecil ya. Pulang sekolah di lesin ini, lesin itu segala macam. Iya, banyak. Sampai pusing. Iya kan? Rasanya udah ampun gitu ya, Sony ya. Apalagi pelajarannya nggak masuk-masuk ke otak. Nah, itu dia mental terus. Tetapi kan maunya orang tua, anak gua kan harus pintar, segala apa harus bisa. Iya. Guru juga gitu, ngajarnya semua hal harus bisa. Nak, kalau kamu nanti sudah dewasa mencari uang, kalau bisa segala macam, kamu pasti nggak akan susah. Ya, nggak bisa ini bisa yang itu, nggak bisa yang itu bisa yang ono gitu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi banyak hal tuh. Dan yang paling menonjol ya, saya punya satu cerita. Ya, ada seorang yang luar biasa, Sony. Siapa tuh, Bang? Ada sahabat saya ya. Oke. Segala apapun bisa, Sony. Ya? Ya? Iya, semuanya bisa. Tetapi karena semuanya bisa, Sony, ada masalah, mentok dikit dia nikung. Mentok dikit dia nikung. Ya, ketika dia bekerja seperti itu, ketika dia berusaha juga begitu pula. Ada juga teman yang seperti itu, ya. Juga kelakuannya sama. Saya bertanya, dia bilang, saya diajarkan guru untuk bisa semuanya. Dia sempat dipanggil teman-temannya MacGyver gitu. Karena segala apa bisa, toh? Iya. Tetapi ketika dia bisnis, Sony, dia mentok nih, tok di bisnis A. Ya, bukannya dia berjuang, Sony. Dia, gua coba bisnis B gitu. Tinggalin ya. Tinggalin, masuk bisnis B. B mentok, dia lari ke C. Never ending story gitu, nggak ada selesainya tuh. Artinya nggak ada prinsip juga jadinya ya. Iya. Nah, kalau dia kemudian meledak, dia merasa dia hero, bahkan bisa jadi dia akan menampilkan suatu ambisius yang berlebihan, ya. Ini juga nggak bagus. Dia mentok gagal juga nggak dapat apa-apa. Jadi kebanyakan tahu juga keliru. Maka orang sebaiknya tahu terbatas tapi profesional, Sony. Nah, itu dia. Jangan bisa semua hal tapi berusaha jadi spesialis gitu ya, Bang. Betul, sehingga daya juangnya juga luar biasa dong. Pokoknya gua nggak bisa yang lain nih. Kalau gua pindah haluan, jangan-jangan anak bini gua nggak kelaparan nanti. hajar terus sampai akhirnya gol ya. Sekali gagal, 2 kali gagal, masa 3 kali gagal gitu kan. Akhirnya gol juga kan. Iya. Nah itu. Nah tapi setelah itu saya juga mau ingatkan nih bahwa tadi adalah kita berbicara keseimbangan antara psikis ya dan kita punya pemikiran, logika dan naluri, ya toh? Tetapi sekarang kalau berkaitan dengan pertanyaannya Hasib Gandring, dia bilang apa nih? Iya, 4 kali 7 bisa nggak tuh dibagi 9? Ya, kalau dia itu rumah harus kita analisa baginya 9, seperti orang dewasa, badannya besar, tetap aja kan dia punya mulut, punya kaki, punya tangan, punya segalanya, toh? Iya. Nah, walaupun dia kecil, orang kecil,
dia juga punya segalanya. Iya, ya, jadi tidak berarti nggak bisa dibagi-bagi 9 ya. Betul, walaupun baginya itu 3 cm pun kita harus bagi. Ya, jadi prinsipnya harus bisa dibagi 9. Nah, dia bilang jika rumah tidak ada terasnya karena terbatasan lahan, boleh nggak punya teras? Ya nggak masalah. Kan yang paling utama adalah pintu. Oke. Ya, pintu utama adalah sebagai mulut dan ruang tamu sebagai rahang. Jadi Nah, teras bukan merupakan suatu kewajiban dong ya? bukan, kalau memang lahannya kecil. Tapi kalau ada, dengan keberadaan teras kan akan membuat jarak daripada pintu utama ke pagar semakin jauh kan? Iya, atau Nah. membuat jarak juga dengan misalkan ada tembok yang menghalangi di depan kayak Betul. lalu ya. Dengan jarak yang panjang, energi angin akan semakin leluasa, toh? Betul, betul, betul. Nah, jadi kalau terbatas apa boleh bulat, ya lonjong pun jadi. Nah, kemudian dia tanya, kalau teras tersebut difungsikan sebagai ruang tamu, boleh nggak? Nah, ini terasnya mesti besar, ya rumah kecil mana bisa. Kalau terasnya itu semacam serambi gitu ya, nah itu bisa. Kalau di serambi kan ada satu batasan yang luas, kita bisa taruh bangku, meja, bisa nerima tamu di sana. Iya benar. Tapi kalau cuma taruh bangku 2 aja itu bukan ruang tamu namanya. Itu tempat nongkrong, Ruang ngelenong ngeloneng tuh. tempat ngopi aja itu. Benar ya kan. Nah terus pertanyaannya lagi, kalau ruang keluarga difungsikan sebagai ruang tamu, nah boleh nggak? Tergantung ruang keluarganya ada di mana. Kalau ruang keluarganya ada di bagian depan, jadi kita masuk ke pintu itu adalah ruang keluarga, difungsikan sebagai ruang tamu, ya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau ruang keluarga itu ada di dalam, ya, kemudian kita harus melewati ruang-ruang lainnya. Nah ini kan yang kita udah bahas, akan menjadi cikal bakal kebangkrutan, itu mengundang kebangkrutan. Ya karena setiap orang tahu kita punya isi perut kita di dalam, gitu kan? Siap. Jadi tidak boleh, jadi boleh dan tidak boleh gitu ya. Kalau adanya di depan, disitulah ruang tamu, disitulah ruang keluarga, boleh-boleh aja. Boleh begitu. aja ya. Atau Ya. jangan ruang keluarga di dalam. Nah itu berarti sudah cukup ruang keluarga saja gitu ya. Benar. Jadi itu ya yang dimaksudkan. Nah, sedangkan berkaitan dengan rumah dalam konteks bahasan kita hari ini, harus dimengerti juga bahwa rumah bukan hanya energi positif daripada rumah yang kita huni saja yang patut kita selaraskan, ya kita baguskan ya, alirkan energinya dengan lembut ke dalam rumah, tetapi juga manusianya, karena manusia juga adalah rumah bagi dirinya kan. Ya. Nah, pikirannya harus diselaraskan juga. Ya, jangan mengisi benak dengan pikiran-pikiran yang jelek. Nah. Ya. Harus selalu dengan yang positif. Dengan yang ya. positif. Karena apa? Karena otak kita akan membuat satu keseimbangan antara pikiran dengan nalurinya. Nah, kalau benak kita bisa kita atur demikian, maka segala yang positif akan bertumbuh dengan baik. Maka hidup kita pun akan tenang, banyak uang juga lagi. Nah, itu ya. Kunci dari kaya, kunci sukses adalah punya pikiran yang positif. Positif, maka saya berikan tema di minggu ini, nggak keliru kalau kita menamakannya hidup tenang, banyak uang, buanglah segala keraguan dan kebimbangan. Nah, itu dia, mantap sekali. Di segmen berikutnya kita akan langsung ke pertanyaan yang sudah datang di WhatsApp ya Pak Kang ya? Boleh. Sonora FM 92 Jakarta, Parto Global Media Radio Network. Bahkan mari kita menuju ke WhatsApp ya. Iya, tapi satu hal hendak saya garis bawahi sesuatu kalimat untuk sahabat-sahabat Sonora kita, ya mulai dari Gen Z, milenial,
bahkan sampai baby boomers. Jangan pernah khawatir untuk menghadapi masa depan. Ya, yang penting kita selalu berpikiran positif. Jangan pernah memasukkan hal-hal yang negatif. Ingat masa kita masih bersekolah, bahwa apa yang kita pikirkan bisa kejadian. Merasa sakit bisa betul-betul sakit. Kita sekarang harus merasa seolah-olah kita sudah kaya agar kita bisa menjadi orang kaya. Dan ingat untuk selalu berpikir positif sesuai juga apa yang dipikirkan oleh Chiang Ceya. Siapa itu Chiang Ceya? Siapa tuh? Chiang Ceya itu adalah seorang yang baru memulai karirnya di usia 80 tahun sebagai seorang panglima kekaisaran dan pernah menyatukan daratan Tiongkok. Ya, di usia 80 tahun dia baru punya jabatan, baru punya pekerjaan, dan dia nggak pernah putus asa. Ya, nah itu ada videonya di FSA, judulnya video bisnis. Nah, itu aja bisa menunggu sampai 80 tahun. Masa Anda baru setahun 2 tahun nggak bisa, sahabat Sonora ya? Betul, dan jadi di era di mana sekarang ini ya pilihan pekerjaan, pilihan tujuan banyak. Oh, beragam sekali. Betul ya, tantangannya juga sangat banyak. Kita juga harus semakin berpikiran positif, maju tidak gentar, karena kalau kita berkeinginan selalu ada jalan dibukakan. Nah, itu dia, akan selalu ada 1001 jalan. Kita ke WhatsApp ya Bakang ya? Oke. Dan kita akan pertama bertemu dengan Narumi Orielia. Wanita. Wanita Bakang. Naruli. Namanya Narumi, Narumi. Oh, Narumi. Orielia. Orielia. Ini cantik banget namanya, Iya, pasti bagus cantik. sekali namanya ya. Ya. Tanggal lahirnya, oh ini ternyata yang ditanya adalah anaknya. Karena lahirnya 28 April 28 bulan 4 Iya. tahun 2024. 2024. Ya, yang lahirnya 18:04 18 lewat 4 menit. Pertanyaannya adalah elemen dominannya, kemudian warna bajunya yang harus sering digunakan, dan handicapnya. Itu saja Pak Kang. Oke. Narumi ya. Yes, Narumi Orielia. Iya, Narumi ini tentu saja walaupun ini baru lahir tanggal 28 bulan 4 berdasarkan ketentuan daripada kalender lunar, usianya udah dianggap 1 tahun gitu ya. Oke. Lahir pada tanggal 20 bulan 3 tahun 2575, berarti hari Minggu itu ya. Nah kalau ditanyakan elemennya tentunya naga kayu dong ya, sesuai dengan tahun naga sekarang ini ya, naga kayu ya. Dan kita lihat yang betul-betul memang dominan adalah kayu, sehingga leadershipnya tinggi. Keliru kalau adak ini lahir dengan misalnya gangguan kuning di badannya, ini nggak akan gitu ya, ini mestinya mulus gitu ya. Tetapi kayunya ini nggak melewati daripada batas normal, sehingga kecenderungan untuk menjadi seorang yang sok kuasa, sok aksi itu nggak akan ya. Jadi termasuk seorang yang bagus, dan tentu saja bakatnya untuk menjadi seorang pengusaha terbuka, dan bakatnya untuk menjadi seorang yang kaya raya juga sangat terbuka. Ya, nah disiplinnya pun tinggi, ambisinya pun bagus. Hanya saja harus dipacu ya kemampuan pendidikannya, karena dia kalau nggak dipacu dia suka malas berpikir. Harus didorong terus ya. Betul ya, harus didorong, dan semangatnya juga harus dipacu gitu ya. Kalau itu bisa, maka nggak ada handicap lagi buat dirinya. Tetapi kalau ini tidak dipedulikan ya oleh orang tuanya, ini bisa jadi masalah, dan tentu saja gangguan kesehatannya bisa pada jantung ya, pada usus kecil ya, juga pada ginjal. Jadi makanan pun harus diperhatikan ya. Dia bakalnya sukanya makan manis, pedas, dan asam gitu ya. Nah tolong semuanya itu dibatasi gitu ya. Nah kemudian juga
kalau badannya seringkali dingin-dingin, ya bawa ke dokter ya. Kita khawatir pada jantungnya ada gangguan bawaan lahir ya. Jadi kalau ada gangguan semacam itu tolong dipedulikan ya. Satu lagi warna baju Pak. Warna baju kasihlah dia warna merah sesering mungkin dan warna putih ya. Nah kemudian dia nanti cocoknya jadi masuk ke kedokteran cocok ya, bidang jasa cocok, ke IT juga cocok ya, ke sipil cocok, arsitektur cocok, IT cocok ya. Ada lagi satu yang tapi lambat sekali, gak usah lah, itu aja lah. Oke, semoga menjawab dan sehat selalu untuk anaknya Narumi Aurelia. Kita akan pertanyaan kedua tapi jeda sebentar ya Pak Kang ya. Boleh, boleh, boleh. Anda masih bersama kami sahabat Sonora, Sony Wicaksono dan Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Fungsi. Kita akan kembali lagi ke WhatsApp Pak Kang. Kali ini kita akan ke juragan Ken Malvin. Ken, K-E-N. K-E-N, Malvin, pakai V. Malvin pakai V. Iya, pria ini lahir tanggal 30 November 30 bulan 11 bulan 11 tahun 2002. 2002. Jam lahirnya 11 pagi lewat 6. 11 pagi lewat 6. Iya, pertanyaannya karir apa yang cocok kalau sekarang online, jualan online kaos-kaos, kemudian kesehatan sama baju, warna baju yang cocok. Begini, tadi dia bilang usahanya kaos-kaos. Yes, online. Kaos online. Online-nya sih kita nggak pusingin ya. Iya. Karena online itu kan sarana jualan. Oke. Mau jualan di toko, mau ngobrol di jalanan, di atas bus, mau sambil lari-lari ya. Ya, yang penting jualan toh. Iya. Ya. Nah, yang dijual adalah kaos. Kaos itu kan ada yang bahannya dari katun, dari polyester atau campuran daripada keduanya, rayon, atau juga bahannya bisa aja dari sutra gitu kan, atau dari bulu domba ya. Nah, tentu saja yang cocok adalah yang katun dan polyester. Tapi cocoknya cuma pas-pasan. Ya. Jadi perkembangannya itu ya lambat ya. Walaupun hoki dia termasuk yang besar. Jadi kalau selama ini pendapatannya lumayan, itu ya bisa jadi karena hokinya atau rumahnya yang cocok. Dan tentu saja Sio Kuda tahun ini nggak ciong ya. Jadi ada itu hoki yang terbuka gitu ya, yang bagus. Berbeda kalau dia kemudian usahanya di bidang berunsur logam dominan atau campuran api logam. Nah, kemajuannya akan luar biasa. Kalau dia mau memulainya, silakan mulai tahun ini. Dan bagi dia, yang penting ada dua hal harus diperhatikan, itu Sony. Yang pertama, juragan Malvin harus menyadari bahwa dirinya gampang tersinggung. Ya, jadi kalau orang tersinggung biasanya egois ya. Iya. Nah, dikit-dikit maunya marah. Kalau udah marah meledak-ledak gitu ya. Walaupun dia tuh nggak ada dendamnya. Kalau udah selesai marah ya udah selesai. Tapi buat orang lain mungkin itu mendatangkan dendam kesumat. Sehingga orang lain mungkin nggak respect ya. Kalau yang nggak respect itu adalah klien ya, nasabah bisnis, kan kemajuan jadi lambat. Iya benar. Ya. Pengaruh. Nah, jadi satu hal, tolonglah sering pakai baju warna putih, warna hitam, ya, biru, ya, yang gelap-gelap, pokoknya dihindari dahulu, ya. Dan tolong pula makan tepat waktu karena lambungnya
nggak bagus dan juga seringkali masuk angin ya. Jadi daging pun sebaiknya dikurangi, jaga tulang-tulang ya. Sekarang ini masih muda, ntar dampak buruknya dikhawatirkan sudah tua. Dan tolong banyak sayur karena selama ini dikhawatirkan konstipasi ya. Konstipasi. Sembelit. Oke. Ya. Oke, jadi harus sering-sering makan sayur berarti ya? Betul dong. Oke, Ya. sehat selalu dan sukses untuk usahanya Juragan Ken Malvin. Dari Juragan kita kali ini ke Juragin Adelia Pak Ken. Adelia. Adelia pakai I. Ini sebetulnya Adelia ini lahirnya tanggal 22. sebetulnya nih nggak boleh begini nih. Oh, kenapa Pak Ken? Kan ini adanya Lia, harusnya dianya dong namanya siapa gitu. Harusnya kakak Lelia gitu ya. Sorry, Adelia lahir tanggal 22 Pak Ken. Iya, Bulan 11 iya. tahun 2005. Iya, 2005. Sorry ya Adelia ya, dibecandai. Dari tadi kita dapet yang muda-muda terus nih. Jam Iya. lahirnya 9.30 pagi Pak Ken. 9.30 pagi. Pekerjaan yang cocok, terus juga hadap rumah. Sekarang ini Adelia masih sekolah jurusan perawat, Pak. Jurusan perawat ya. Gimana nih? Apakah cocok nih, Pak? Ya perawat tuh jurusannya nggak beda dengan kedokteran ya. Dan dia sebagai perawat oke ya. Oke. Oke, tetapi kenapa dia ambil perawat? Dia lebih cocok jadi sebetulnya dia sangat cocok jadi dokter bedah loh ya. Dokter paru, bedah, dokter anak, kandungan, atau dokter liver. Jadi kalau bisa ya ambil kedokteran ya atau yang setidak-tidaknya levelnya dokter karena dia punya potensi memang ada di situ gitu ya. Iya. Tapi satu hal saya minta jangan lupa makan supaya pencernaannya tidak bermasalah. Oke. Nah, kemudian pekerjaan berarti cocoknya di dokter dong ya berarti ya, Pak? Iya, ya di bidang-bidang jasa pun dia termasuk yang cocok ya. Terutama jasa angkutan darat misalnya atau jasa pembangunan rumah, jual beli rumah gitu properti ya. Properti dia juga cocok gitu ya. Oke. Kemudian hadap rumah nih Pak yang ditanya. Dia cocoknya hadap ke timur gitu ya. Tapi kalau nanti sudah menikah tentu berbeda kecuali Benar. besok dia mau buka klinik kesehatan. Nah itu hadap ke timur dia punya tempat usahanya. Hadap ke timur. Adakah warna baju yang sebaiknya sering dipakai sama Adelia, Pak? Dia sebetulnya enggak sih ya, bebas-bebas aja ya. Oke. Semoga sukses terus untuk Adelia. Kita ke kali ini Asiang, Pak Kang. Asyang. ASIANG, Asiang. Ya cuma lain kali Asyang kalau bertanya tuh yang lengkap namanya. Karena kalau ini nggak lengkap ya. Oh iya, Pak. Karena Asyang tuh dia punya nama kan cuma Siang ya. Iya, kalau malam beda lagi ya. Harusnya kalau malam jadi malam. Ya jadi Siang itu kan cuma nggak ada marganya, nggak ada keturunannya ya. Iya. Jadi cuma Siang doang. Oke, Ya, Asiang ini lahirnya tanggal Imleknya bulan 5, Ya, tanggal 12, ya. tahun 2532. Dia Dua- lahirnya 8:10 malam. Pertanyaannya jenis usaha dan arah hadap rumah yang cocok, Pak. Jenis usaha yang berunsur kayu dominan, tanah dominan, ya, campuran tanah logam dan atau kayu logam. Oke. Kemudian rumah yang cocok menghadap ke barat atau menghadap ke selatan. Oke, ke barat atau menghadap selatan. Baik, terima kasih Pak Kang untuk Asian. Kali ini kita akan ke sebentar ya Pak Kang. Kita akan ke Rudi, Pak Kang, Juragan Rudi. Rudi RUDY atau RUDI. RUDI? Lahirnya tanggal 22 Desember tahun 1995. 1995. Jam lahirnya jam 5.00. Handicap saja, termasuk juga asmaranya Pak Kang. Dia rasio babi kayu ya. Lahirnya pada tanggal 1 bulan 11 tahun 2546. Sekarang dia bertanya soal Handicap. Handicap. Termasuk juga sama saran untuk asmara Pak Kang. handicapnya adalah
gampang tersinggung dan malas, tidak ada tujuan, ya. Nah kalau ini nggak diperbaiki, rasanya kebaca loh ya sama lawan jenis. Oke. Iya, kabur lah. Oke. Ya, masalahnya satu, dia merasa dia orang hebat. Ya, kedua, dia gampang tersinggung. Dua ini udah bikin orang mabuk. Iya. Dan ketiga, dia malas. Keempat, nggak punya tujuan. Oke. Ya, jadi belajarlah untuk berubah. Ya, sebagai pebisnis, tentunya dia harusnya berhasil. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang kuat, ya. Kalau dibilang berlebihan, enggak, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia bisa menyemangati dirinya, ya. Jadi tolong dipahami saya punya kalimat. Kalau selama ini dia berhasil mengendalikan dirinya untuk bersemangat, tok semangat aja satu macam, atau dia satu macam, dia bisa mengurangi gampang tersinggungnya, sensitivitasnya, egoisnya, dia sudah menjadi orang yang berhasil sekarang ini. Oke. Tetapi kalau dia selama ini tidak berupaya untuk itu, kelihatannya kedepannya agak sulit buat dia memperbaiki diri, gitu ya. Jadi kalau sebaiknya sesegera mungkin mengambil langkah, ya, untuk berubah. Nah, untuk itu kita bisa bantu dengan cara, misalnya mengatur rumah, itu yang paling penting. Tetapi toh kita di dalam konteks pembahasan malam ini nggak punya cukup waktu untuk mengurusi rumahnya, ya. Ya, kecuali saya bisa baca energinya kalau dia tuh kontak langsung saya dengar suaranya. Tetapi dengan kondisi, dengan data yang ada, yang paling tidak, ya, pakaian-pakaian yang gelap-gelap dihindari, agar apa? Agar jangan sering-sering melamun untuk hal-hal yang nggak benar, ya. Melamun untuk menjadi seorang kaya nggak akan kaya. Berbeda dengan berpikiran positif yang kita tanamkan ke dalam benak. Itu bukan melamun, tetapi kita meyakinkan diri kita. Ya, seperti pada waktu masih muda, kita meyakinkan orang tua kita, saya sakit loh ya, saya nggak mau pergi ke sekolah. Nah, betul-betul badan kita akan merespon menjadi seolah-olah demam, sakit, ya. Nah, tetapi jangan kita menghayal yang enggak, itu enggak akan bisa, gitu ya. Jadi kita harus berpikiran positif bahwa kita akan bisa. Nah, untuk itu sebaiknya dia sering memakai baju putih dan merah. Putih dan merah. Dan hindari warna-warna gelap. Kalau ini bisa dicamkan, bukan hanya masalah kekayaan, ya, jodoh apapun semua terbuka. Ya, tapi kalau ini tidak disadari, saya minta maaf Rudi, ke depan ya untuk mencapai maksimalisasi kesuksesan sangat susah, ya. Yap. Oke, semoga saran ini bisa berguna untuk Juragan Rudi. Terima kasih Bakang atas malam hari ini ya. Semoga saran-sarannya bisa bermanfaat untuk semua sahabat Sonora yang kali ini mendengarkan. Sama-sama Sony, saya berharap hal ini apa yang kita sampaikan betul-betul berkenan dan bisa dicamkan ke dalam benak menjadi satu batu lompatan agar di kemudian sahabat-sahabat Sonora kita betul-betul bisa menjadi seorang yang berhasil. Yes, amin. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama setiap hari Jumat. Sampai minggu depan. Waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM. Selamat malam. Bakang pamit, sampai jumpa.